Jadi ada banyak luka, ada banyak catatan negatif yang tersisa dalam proses pemilu 2024 yang highlightnya bermuara kepada Presiden Jokowi yang dianggap terlalu jauh cawe-cawenya, Bang Erwin. Pak Prabowo sebagai nanti kalau jadi betul-betul sebagai Presiden RI, bagaimana menyembuhkan luka itu? Sebelum saya jawab itu, saya ingin memberi informasi tentang persoalan masyarakat. Ya, persoalan apa sih sebenarnya menjadi persoalan utama di masyarakat hari ini? Itu persoalan pertama itu korupsi atau ketidakadilan ya. Yang kedua masalah lapangan pekerjaan. Yang berikutnya lagi harga sembakonya sedang naik. Nah, kemudian kita translate kepada harapan masyarakat. Harapan besar kepada pemimpin baru mereka itu siapa yang bisa menyelesaikan tentang lapangan pekerjaan mereka. Siapa yang bisa menyelesaikan harga sembako mereka. Siapa yang bisa memberikan rasa keadilan kepada mereka. Kemudian siapa yang mampu memerintah dengan baik. Nah, kemudian kita tadi Mas Hanta bilang bahwa masyarakat sedang ingin mencari pemimpin yang tegas. Dan pemimpin yang tegas itu ada di Pak Prabowo. Dan identitas itu tidak bisa keluar dari Pak Prabowo bahwa beliau adalah pemimpin yang tegas. Backgroundnya adalah military, tentara ya. Dan saya kira masyarakat ingin melihat kembali pemimpinnya yang tegas atau asertif. Dan saya kira selama ini Pak Jokowi baik ya, beliau tentunya approval ratingnya tinggi, beliau suka memberikan bantuan ya. Kemudian lagi ini yang saya ingin sampaikan bahwa masyarakat juga menginginkan pemimpinnya siapa bisa memberikan bantuan kepada mereka. Ya, melanjutkan bantuan sosial tersebut, PKH dan BLT. Ini harapan. Jadi kalau kita berbicara tentang pemilih, ini masalah perasaan mereka. Jadi jangan dikaitkan dengan bagaimana ada Pak Jokowi demikian. Pak Jokowi yang dirasakan itu adalah endorsementnya. Jadi seperti bintang iklan memberikan endorsementnya. Bahwasanya Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden boleh kampanye, beliau nggak pernah kampanye. Beliau memberikan endorsementnya. Dan di mana selama ini yang terlihat bahwa beliau sepertinya ada endorsementnya terbelah. Ada ke Pak Ganjar, ada ke Pak Prabowo. Tetapi pada saat sikapnya sudah tegas, masyarakat melihat bahwa endorsementnya Pak Jokowi itu jelas ke Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo mendapatkan endorsement yang paling tinggi dari Pak Jokowi. Jadi endorsementnya Pak Jokowi yang begitu tinggi itu didapatkan oleh Pak Prabowo. Dan yang kedua, dalam pemilu itu ada yang ingin berlanjut. Tadi disampaikan Mas Hanta melanjutkan programnya Pak Jokowi, kemudian ingin nuansa baru. Sebenarnya bukan perubahan ya, nuansa baru. Nuansa baru di mana pemimpinnya tegas, bukan petugas partai. Jadi pemimpin yang tegas itu adalah bukan petugas partai. Nah, inilah yang diharapkan oleh masyarakat bahwa nuansa baru itu ada di Pak Prabowo. Keberlanjutannya ada di Mas Gibran. Nah, Pak Jokowi memberikan endorsementnya, harapannya terhadap siapa yang bisa menyelesaikan lapangan pekerjaan mereka, sembako dan yang tadi semua saya sampaikan ada di Pak Prabowo, makanya hasilnya adalah landslide kemenangan. Bang Erwin nanti ditanggapi lagi, saya harus tanya ke Kang EF, nanti Bang Erwin tanggapi lagi ya. Benarkah itu hanya sekedar endorsement seperti yang Bang Erwin sampaikan, Pak Jokowi hanya sekedar memberikan endorsement kepada Pak Prabowo. Ini endorsement biasa atau endorsement yang sudah menghalalkan segala cara? Sikap saya sejak beberapa bulan yang lalu rasanya sudah cukup tegas. Bahwa itu bermula ketika saya sebagai warga negara tidak bisa menerima putusan nomor 90 tahun 2023 yang di dalamnya ada keterlibatan seorang paman dengan seorang keponakan yang adalah anak dari presiden. Dan itu kemudian menciptakan satu persoalan yang sangat serius buat sistem politik Indonesia. Tidak bisa kita biarkan itu. Artinya itu bukan soal dimaklumi atau tidak dimaklumi. Ada yang dilanggar atau tidak dilanggar gitu. Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan anti KKN itu jelas dilanggar kok. Jadi ada pasal yang secara tegas menyebutkan apa yang disebut dengan praktek nepotisme sebagai salah satu yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara negara, itu dilanggar gitu. Jadi dari situ, lalu kemudian ketika ada konflik kepentingan yang sangat tegas, seorang anak maju sebagai calon wakil presiden, anak yang lain maju sebagai ketua umum satu partai, lalu kemudian presiden menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial yang lonjakannya itu tidak masuk akal dalam satu rentang waktu yang pendek. Itu bukan soal apakah itu jawaban atas harapan masyarakat atau bukan.
tetapi itu ada sesuatu kebijakan publik dengan anggaran negara Baik. digunakan untuk berhimpitan dengan kerja elektoral. Jadi sebetulnya itu persoalannya. Oke. Jadi kalau soal data harapan masyarakat, saya kira Mas Hanta, Mas Adi dan yang lain itu pasti menemukan data yang serupa. Baik. Bahwa ini pemilu di zaman sulit. Ketika orang mengatakan penghasilannya turun, Oke. kehilangan pekerjaan, ekonomi diri dan keluarganya merosot. Oke. Dan semua itu tentu saja berkaitan dengan ekspektasi mereka supaya Ya. mereka dibantu. Baik. Tetapi lonjakan dari 190 sekian triliun menjadi 560 triliun dalam satu waktu di mana presiden punya konflik kepentingan, menurut saya sebagai warga negara, saya tidak bisa menganggap itu hal biasa Oke, gitu. berarti Itu problemnya. Berarti Bang Erwin, selain harapan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang tegas, bisa menyelesaikan berbagai persoalan, ada juga masyarakat yang berharap bahwa pemimpinnya itu sebetulnya bersih dari dugaan-dugaan praktik nepotisme, dari dugaan-dugaan praktik penyalahgunaan kekuasaan, tapi toh Prabowo Gibran diduga itu diuntungkan dari praktik seperti itu. Jadi bagaimana Pak Prabowo akan menyelesaikannya? Jadi kita melihat bahwa pemilih sudah terlihat dari hasil quick count bahwa kemenangan ini adalah kemenangan landslide ya. Kemenangan yang besar, 58-59% itu kemenangan yang luar biasa. Di luar dari ekspektasi lembaga survei yang kemudian memprediksi di bawah 50, ada atau 52, 53, tetapi ternyata kelihatan bahwa hasilnya 58 dan ini legitimasinya tinggi. Bahwasanya ada yang nggak puas, saya kira wajar-wajar saja. Negara kita adalah negara demokrasi kok. Ada yang nggak puas, kemudian tetapi 58% memilih bangsa Prabowo Gibran itu saya kira legitimasinya. Jadi luar suara-suara yang biasa. disuarakan Kang Eep itu bukan menjadi Ya bagian persoalan? daripada yang nggak puas ya. Ya mungkin jumlahnya terbatas menurut Hanya saya. sebatas dikategorikan puas dan tidak puas, bukan ini Ya, menjadi persoalan kan kita atau juga tidak yang harus melihat diselesaikan? Bahwasanya apakah pemerintahan hari ini sudah ke arah yang benar. Oke. Ada yang mengatakan ke arah benar, ada yang mengatakan tidak arah benar. Tetapi arah Baik. benarnya besar Oke. dibanding kepada arah yang tidak benar. Jadi tetap saja pasti ada yang tidak puas. Yang namanya demokrasi. Oke. Tetapi kalau kita lihat hari ini masyarakat memilih dengan hasil yang cukup tebal. Oke, supaya puas apakah harus ada adegan pertemuan di MRT yang kedua? Mungkin nanti dari PKS dan juga dari Nasdem bisa menjawabnya, apakah nanti paslon 1 mungkin harus ada adegan pertemuan MRT dengan Pak Prabowo Gibran? Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi.